Halo rencang-rencang peternak puyuh kemitraan Guyubing Manah. Kali ini Cella lagi ada di Kulon Progo. Nah, kira-kira Cella mau ngapain ya di Kulon Progo? Kita nanti bakalan lihat pengolahan dari kotoran puyuh atau dari limbah yang tadinya itu cuma dibuang dan nggak punya nilai ekonomis, kemudian diolah menjadi pundi-pundi rupiah oleh Pak Winardi. Nah, nanti untuk lebih tepatnya lagi lokasinya ada di mana, nanti Pak Winardi bakal nyampein ke rencang-rencang peternak puyuh semuanya. Penasaran kan kayak apa? Yuk langsung ikut aja Cella ketemu Pak Winardi. Perkenalkan, nama saya Winardi, alamat Jatisari, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo. Jadi saya itu ternak puyuh mulai tahun 2005, terus sampai sekarang tahun 2020 mulai dari 400 ekor sekarang sudah mencapai sekitar 20.000. Di sini saya mau berbagi pengalaman yang saya alami selama beternak puyuh. Waktu itu saya mulai tahun 2005 itu dengan populasi awal 400 ekor, terus berjalan sampai tahun sekitar 2014 itu sudah mencapai sekitar 12.000 ekor. Nah, di situ waktu itu karena namanya juga anak muda, nggak mungkin untuk selalu di kandang. Nah, kemudian saat itu saya sudah punya satu orang karyawan, terus kemudian dari situ saya mempunyai waktu agak longgar dan saya berpikir untuk bisa mengembangkan ke bidang pertanian. Waktu itu di pertanian itu tahun pertama itu hasilnya lumayan. Tahun pertama itu bertani itu hasilnya memuaskan. Kemudian tahun kedua saya berpikir saya alokasikan dana untuk tani, dan ternyata di tahun ketiga itu puyuh saya yang sekitar 12.000 ekor itu habis semuanya untuk modal tani dan saya nggak punya puyuh. Dan seterusnya tani pun nggak seperti yang dibayangkan. Tahun ketiga saya rugi, dan beranjak tahun keempat saya masih coba lagi, dan ternyata di tahun keempat puyuh saya habis semua untuk modal tani. Terus mulai tahun keempat saya tahun keempat di akhir-akhir itu saya putuskan untuk berhenti dari tani. Terus saya kembali lagi ke puyuh. Terus kemudian saya start gelombang kedua untuk pelihara puyuh itu dengan mulai populasi 2.000 ekor. Dari pengalaman bertani saya kemarin, itu ternyata para petani itu sangat membutuhkan untuk yang namanya pupuk kandang, terutama untuk pupuk dari puyuh. Itu sangat dicari untuk para petani di daerah pantai. Nah, dari situ saya berpikir untuk mengolah kotoran puyuh ini supaya bisa punya nilai ekonomis. Dari situlah saya punya ide untuk mengolah kotoran puyuh yang biasanya dari teman-teman semua cuma dibuang, kemudian menjadi suatu nilai ekonomis, dan itu lumayan. Ya, kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengolah kotoran puyuh supaya ada nilai ekonomis.
Demikian tadi pengalaman saya dari mengolah limbah yang tadinya tidak ada nilai ekonomisnya menjadi bernilai ekonomis. Dari 20.000 ekor itu saya timpal kotoran 3 hari sekali. Tiap 1 kali timpal itu menghasilkan sekitar 20 sak kotoran kering. Dan kemudian kotoran itu diambil oleh istilahnya bakul, itu biasanya 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu itu biasanya kadang 2 kali, kadang 3 kali timpal, ya sekitaran 60 sak kalau 3 kali, kalau 2 kali ya 40 sak. Nah, itu tinggal dikalikan saja. Untuk 1 minggunya itu berarti kalau 1 saknya itu 15.000, berarti kalau pas 40 sak ya nanti dapatnya 600.000. Dan kalau pas 3 kali timpal ya dapatnya sekitar 800.000 1 minggu. Nah, dari hasil tersebut saya bisa menutup untuk pengeluaran biaya PAM dan biaya listrik. Untuk biaya PAM biasanya 1 bulan itu sekitar 300.000 dan listriknya itu sekitar 100.000. Kalau kata pepatah, ora obah, ora mama. Nah, kalau kita nggak berusaha, kita nggak bekerja keras, kita nggak bakal dapat duit nih, rencang-rencang kemitraan Puyuh Guyubing Manah. Nah, tadi pengalaman dari Pak Winardi. Jadi Pak Winardi ini tadinya udah bertani, dan kemudian dari bertani itu dia akhirnya bisa membaca peluang kalau ternyata kotoran puyuh yang tidak punya nilai ekonomis atau yang tadinya cuma diremehkan bahkan cuma dibuang, itu bisa punya nilai-nilai ekonomis yang tinggi, bahkan bisa sampai mengganti uang atau biaya untuk Pak Winardi membayar PAM dan juga listrik untuk peternakan puyuhnya. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik dan informatif dari kemitraan Guyubing Manah. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini supaya Guyubing Manah selalu berkembang menjadi mitra yang lebih besar lagi. Sampai ketemu di next episode. Dadah!